Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Maulana, NPM 2019 435021153. Di sini saya akan mendemokan hasil pembuatan aplikasi saya yang berjudul SPK Penilaian Karyawan menggunakan metode SAW pada PT Indofood Server Utama. Nah, di sini saya sudah membuatnya menjadi jar. Untuk langkah selanjutnya, mari coba kita jalankan aplikasi ini. Nah, di sini kita masuk ke halaman login dari aplikasi SPK Penilaian Karyawan. Di sini ada username dan password. Pertama kita isi username-nya, kemudian kita isi password. Nah, login sukses. Kemudian di halaman kita sudah berada di halaman utama. Di halaman utama ini ada beberapa menu, diantaranya ada data karyawan, bobot kriteria, penilaian, perhitungan, laporan, dan ada tombol. Nah, pertama kita masuk ke data karyawan dulu. Nah, di data karyawan ini kita dapat menambah, ubah, hapus, reset, dan ada tombol kembali. Nah, sekarang kita coba tambah. Nah, untuk ID di sini kenapa tidak diketik, karena sudah auto increment. Sekarang kita masukkan datanya semuanya. Jabatannya, kemudian tanggal lahir, tempatnya, kemudian tanggal lahirnya, terus di sini ada bulan, bulan Juli, tanggal 12, jenis kelamin, agamanya Kristen, terus ada gaji, terus ada nomor handphone, dan ada alamat. Selanjutnya kita pilih tombol tambah, data berhasil tersimpan. Nah, ini selanjutnya di sini kita coba mau ubah. Kita ubah, misalkan dia tanggal lahirnya dikasih, selanjutnya agamanya kita ubah menjadi Hindu, dan kita klik ubah. Data berhasil diubah. Lihat tadi di Bekasi dan agamanya kita ganti jadi Hindu. Oke. Kemudian di sini kita bisa hapus. Kita reset dulu deh, kita reset. Udah, kita pilih lagi, kita hapus. Kita berhasil dihapus. Kita klik kembali balik lagi ke halaman utama. Dan di sini ada bobot kriteria di sini saya menggunakan 4 kriteria, antaranya absensi, ada sikap, ada komunikasi, dan kualitas kinerja. Nah, di setiap kriteria itu memiliki bobot. Yang pertama ada absensi, bobotnya 0,3, sikap 0,25, komunikasi 0,2, kualitas kinerja 0,25. Nilai dari keseluruhan bobot ini harus bernilai 1 ataupun 100. Karena di sini saya menggunakan 4 kriteria, maka sudah tidak perlu untuk ditambahkan lagi.
Nah, kemudian kita masuk ke penilaian. Nah, di penilaian ini kita bisa pilih nama karyawan yang ada di tabel karyawan. Misalkan tadi kita ada nama Galuh kan belum, coba kita yang sudah terkoneksi ke database itu nama karyawannya. Kemudian ada absensi, kita pilih misalkan absensi yang cukup baik, terus sikapnya baik, komunikasinya juga baik, kualitas kinerjanya tidak baik. Kemudian di sini kita dapat menyimpan, ubah, hapus, reset, dan ada tombol kembali. Ini kita simpan, data berhasil disimpan. Nah, di sini namanya yang baru kita input. Dan sini kita juga bisa ubah, kayak misalkan kita mau ubah, oh ternyata sikapnya dia tuh tidak baik. Nah, dan kita ubah, data berhasil diubah. Nah, kemudian kita bisa menghapus. Coba kita hapus, kita reset dulu. Bisa di reset, kemudian klik lagi, kita coba hapus. Nah, data berhasil dihapus. Kemudian tadi saya lupa menjelaskan, untuk menilai ini kita harus melihat parameter penilaian di sini. Nah, parameter penilaian kita bisa lihat di sini. Ketika sudah, baru kita bisa input nilai yang tadi. Nah, kemudian kita kembali, balik lagi ke halaman utama, kita masuk ke perhitungan. Nah, di perhitungan ini tadi kita ambil tabel penilaian tadi, kita tampilin. Kemudian di sini ada tabel normalisasi nih. Dari tabel normalisasi ini, untuk mendapatkan tabel normalisasi, kita mencari nilai dari C1 yang tertinggi, karena saya menggunakannya benefit, keterangan atau atributnya benefit, maka dari setiap nilai C1 itu dibagi dengan nilai tertinggi dari kolom C1. Nah, kolom tertinggi di sini kan ada angka 4, berarti kolom C1 nilai pertama nih 3 dibagi nilai max atau nilai tertinggi dari kolom C1, dan keseluruhan seperti itu. Ini kita normalisasikan, dapatlah dapat nilai yang sudah dinormalisasikan. Kemudian kita masuk ke tabel peringkat. Untuk tabel peringkat di sini, untuk mendapatkan peringkat itu dari nilai setiap nama karyawan, itu mendapat nilai C1, C2, dan C3 itu dikali dengan bobot yang sudah kita tentukan di awal tadi. Jadi untuk nilai yang R1 misalkan nih ada di Ahmad Z ini, dapatkan dari C1 nya 0,75, berarti 0,75 dikali dengan bobot yang pertama, kemudian ditambah terus 0,8 dikali dengan bobot kedua, dan seterusnya seperti itu. Nah, sini coba kita tentukan peringkatnya. Nah, di sini sudah muncul nilai akhir atau peringkat. Di sini didapatkan dengan nilai tertinggi ada di nama karyawan Siti Nur Azizah dengan nilai 0,875. Dilanjutkan dengan Rahmat Nugraha 0,8375, Ahmad Zaini 0,8125, Arul Ramadan 0,7125, dan Andi Mulyono 0,7. Kemudian kita kembali, dan di sini kita ada laporan. Nah, di sini kita ada 4 laporan. Yang pertama kita cetak data karyawan. Nah, untuk di laporan ini keluarnya agak lumayan lama, maaf. Oke, kita tunggu sebentar, memang agak lama.
Ya, mohon maaf tadi rekordannya berhenti. Ya, jadi kita lanjutkan lagi untuk cetak data, cetak laporan. Yang pertama kita cetak data karyawan. Nah, di sini sudah muncul untuk cetak data karyawan. Kemudian di sini ada cetak bobot kriteria. Nah, di sini juga sudah muncul. Di sini ada cetak penilaian. Nah, di sini juga sudah muncul cetak penilaian. Kemudian di sini ada cetak rekomendasi karyawan terbaik. Di sini sudah muncul, juga muncul. Nah, terus kita kembali ke halaman utama. Kita logout, kembali ke halaman login. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk demo aplikasi sistem pendukung keputusan penilaian karyawan, apabila ada tutur kata yang kurang mengenakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.